Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadhih, di mana pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas tentang naat ya atau kata sifat. Nah, kali ini temanya adalah an-na'tu hina yakunu jumlatan. Naat ketika dia itu menjadi atau dalam bentuk jumlah. Nah, jadi ada naat yang mufrad ya, yang bukan jumlah, yaitu terdiri dari isim, dan ada naat yang berupa jumlah gitu. Nah, coba kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1. Haza, ini, amalun, pekerjaan, nafi'un, yang bermanfaat. Ini amal yang bermanfaat atau ini pekerjaan yang bermanfaat atau yang berfaedah lah. Nah, kalau kita lihat di sini haza jelas mubtada ya. Kemudian amalun khobar. Nah, nafi'un ini adalah naat. Hanya dia di sini marfu mengikuti kata amalun yang menjadi man'utnya. Yang disifati kan, yang disifati di sini adalah amalun. Ini udah biasa ya. Jadi naat yang seperti biasa. Ini namanya naat mufrad. Kemudian contoh nomor 2, absartu rajulan sabihan. Ya, absartu rajulan sabihan, saya melihat seorang laki-laki sabihan, berenang, yang sedang berenang. Absartu, saya melihat rajulan, laki-laki, sabihan, yang dia laki-laki itu berenang. Itu. Nah, ini sudah biasa ya. Jadi absartu fi'il fa'il, rajulan di sini maf'ul, sabihan di sini adalah naat dari rajulan. Makanya di sini sama-sama fathah ya. Oke. Selanjutnya. Nazartu ila safinatin ghariqatin. Nazartu, saya melihat, ila safinatin, kepada perahu, ghariqatin, yang perahu itu tenggelam. Nah, ghariqah di sini adalah naat dari safinah. Jadi sama-sama kasroh ya. Nah, ini sama-sama kasroh. Karena naat itu mengikuti man'utnya. Selanjutnya nomor 5, madha yaumun syadidul harri. Madha, telah berlalu, yaumun, suatu hari, syadidul harri, yang sangat panas. Yang cuacanya itu sangat ekstrim panasnya. Nah, jadi madha itu adalah fi'il madi, kemudian yaumun sebagai fa'ilnya, syadidu di sini adalah naat dari yaumun. Kemudian syadidu mudhaf, al-harri mudhafun ilaih. Berikutnya, auqadtu, aku menyalakan atau menyalakan, misbahan, akan lampu, qawiyan nuri, yang terang cahayanya atau yang kuat cahayanya. Maksudnya cahayanya itu sangat sangat keras gitu. Sehingga bisa menerangi semuanya. Nah, auqadtu fi'il fa'il, misbahan jelas di sini adalah maf'ul, makanya di sini dia fathah. Tanda fathahnya ini dia mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Kemudian qawiyya di sini adalah sifat dari misbahan. Ya, qawiyan, yang kuat atau yang terang, lampu ya. An-nuri di sini sebagai mudhafun ilaih ya. Qawiyya mudhaf, an-nuri mudhafun ilaih. Nah, ini adalah naat man'ut sebagaimana yang biasa kita pelajari. Jadi masih dia sifatnya naat mufrad ya. Kemudian nasidu, kita berburu fi birkatin, pada satu kolam, kasih roti samak, yang kolam itu banyak ikannya. Nah, jadi di sini nasidu fi'il fa'il, fi birkatin jar majrur, kasih roti di sini adalah naat dari birkatin, makanya di sini dia sama-sama majrur ya. Fi birkatin, birkatin kan majrur dengan adanya fi, kemudian kasih roti ini majrur karena menjadi naat dari birkatin. Kemudian kasih roti mudhaf, as-samaki mudhafun ilaih. Nah, teman-teman, jadi kalimat nafi'un, sabihan, ghariqatin, kemudian syadidul harri, qawiyan nuri, dan kasiratis samaki, ini bisa dibalik kalimatnya ya, bisa dibalik kalimatnya sehingga menjadi jumlah. Nah, coba kita lihat pada contoh di sampingnya yang ada di sebelah kiri. Untuk kalimat nomor 1 yang asalnya hadza amalun nafi',
Kita juga bisa mengatakan hadza amalun yanfa'. Nah, hadza amalun yanfa'u. Nah, hadza ya artinya ini, jelas mubtada ya. Amalun khobar. Ini adalah pekerjaan yanfa'u yang dia pekerjaan itu berfaedah atau bermanfaat. Nah, kalau di sini dia adalah statusnya isim fa'il, kalau di sini dia adalah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Jelas harus terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Yanfa'u fi'lu mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Nah, kemudian jumlah dari fi'il fa'il yanfa'u ini wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in na'tun li amalun. Nah, jadi dia menjadi na'at dari kata amalun ini, jumlah fi'il fa'ilnya. Nah, inilah yang disebut dengan na'at jumlah ya. Karena yang menjadi na'atnya adalah jumlah fi'il dan fa'il dari kata yanfa'u ini. Itu sebabnya dikatakan sebagai na'at jumlah. Baik, nah sama ke bawahnya ya. Jadi kata absartu rajulan sabihan bisa juga kita buat menjadi kalimat absartu, saya telah melihat rajulan akan laki-laki yasbahu yang dia laki-laki itu sedang berenang. Nah, ini kan yasbahu fi'il mudhari ya. Marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Dia marfu karena sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Nah, kemudian fa'ilnya adalah dhamir ya. Fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir jawazan takdiruhu huwa. Nah, asalnya adalah rajulun huwa yasbahu. Dia laki-laki itu berenang. Nah, jadi jumlah fi'il fa'il dari yasbahu ini menjadi sifat dari rajulan, maka disebut dengan na'at sifat ya. Sifat dari jumlah. Sifat atau na'at dalam bentuk jumlah. Nah, kemudian contoh yang ketiga yang asalnya nazartu ila safinatin ghariqatin itu bisa kita ubah menjadi kalimat nazartu ila safinatin taghraqu. Nah, taghraqu ini kan fi'il mudhari sama dengan yang di atas i'rabnya ya. Saya melihat kepada perahu taghraqu yang perahu itu sedang tenggelam. Nah, jadi sama ya. Yang perahu itu sedang tenggelam. Selanjutnya dari kalimat madha yaumun syadidul harri yang tadi i'rabnya sudah jelas ya. Bisa kita ubah menjadi madha yaumun harruhu syadidun. Nah, kata harruhu syadidun ini adalah jumlah ismiyah yang mana harruhu ini adalah mubtada, kemudian syadidun ini adalah khobar mubtada. Nah, jumlah mubtada dan khobar mubtada menjadi sifat dari yaumun. Begitu ya. Jadinya dia ini adalah na'at jumlah. Jumlahnya di sini adalah jumlah ismiyah karena kalimatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Selanjutnya dari contoh auqadtu misbahan qawiyan nuri bisa menjadi auqadtu misbahan nuruhu qawiyun. Nah, kata nuruhu qawiyun ini kan jumlah mubtada khobar ya. Nuruhu nurun ini nuru ini mubtada, nuru mudhaf, hak dhamir ini menjadi mudhafun ilaih. Kemudian qawiyun di sini sebagai khobar mubtada. Nah, jumlah antara mubtada dengan khobar ya, jumlah nuruhu qawiyun sebagai mubtada khobar ini menjadi sifat dari misbahan. Jadi dia berarti posisinya adalah mansub ya. Mansubun fi mahalli nasbin gitu. Menempati posisi nasab sebagai sifat dari misbahan. Karena misbahan ini kan maf'ul ya. Oke, selanjutnya dari kalimat nasidu fi birkatin kasiratis samak. Kalau ini kan i'rabnya biasa aja ya, birkatin majrur dengan fi, kemudian kasirati adalah sifat dari birkatin, kemudian dia di sini juga majrur mengikuti birkatin, kemudian kasirati ini sebagai mudhaf, as-samaki mudhafun ilaih, gitu kan. Nah, di sini bisa kita ini hilang ya. Mohon maaf ini. Ini kan nasidu ya. Nasidu, kemudian di sini ada fi-nya seharusnya ya. Nasidu fi ini bacaannya. Nasidu fi birkatin. Kami memancing di sebuah kolam. Nah, di sebuah kolam. Nah, kasiratis samaki ini kemudian dirubah menjadi samakuha kasirun. Nah,
Samakuha ini adalah mubtada ya. Samaku mubtada, samaku mudhaf, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih gitu ya. Kemudian kasirun di sini dia kedudukannya sebagai khobar mubtada. Nah, jumlah antara mubtada dengan khobar ini menjadi sifat dari birkatin. Jadi dia mahalnya itu mahal jar. Karena birkatin di sini kan dia kasroh ya. Dia majrur dengan adanya fi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu pembahasan. Al-kalimatu nafi'un sabihan gorikotan syadidul harri qawiyun nuri. Kemudian kasiratis samaki fi amsilatil qismil awal, pada contoh bagian pertama ya, kulluha nu'utun lil asma'i lati qablaha, semuanya adalah naat untuk isim sebelumnya. Ya, ini maksudnya yang bagian pertama yang ini ya. Jadi kata nafi'un, sabihan, gorikotin, syadidul harri, dan qawiyan nuri sama kasiratis samaki ini semuanya adalah naat. Naat dari isim sebelumnya. Isim sebelumnya di sini kan amalun, rojulan, sapinatin, yaumun, terus misbahan sama birkatin ya. Menjadi naat dari isim sebelumnya. Ini udah biasa kita bahas. Wa iza amalta, kalau kamu perhatikan, al-jumal al-akhirata, jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat akhirnya fi amsilatil qismisani, pada bagian yang kedua, wahia yanfa'u wa yasbahu wa taghraqu wa harruhu syadid ya, wa nuruhu qawi wa samakuha kasir. Wajadtaha, engkau akan menemukan tuadi, bahwasanya kalimat itu terdiri dari tuadi al makna allazi adathu an-nu'ud al-mufradah fil qismil awwali. Bahwasanya maknanya itu sama ya dengan bagian yang pertama itu. Fahiya izan nu'utun lil asma'i qablaha, maka berarti kalimat itu juga menjadi naat bagi isim sebelumnya. Wabil bahsi fil asma'i allati qabla hazihi al jumali taraha jami'an nakirat. Dan kalau kita perhatikan ya, kalimat sebelum jumlah ini semuanya adalah nakiroh. Coba kita lihat ya. Jadi kata amalun ini nakiroh, rojulan ini nakiroh, ya maksudnya kata sebelum kata yanfa ini nakiroh semua ya. Safinatin ini nakiroh sebelum kata tagroku. Kemudian haruhu syadidun di sini sebelumnya ada yaumun yang merupakan isim nakiroh. Ini juga misbahan isim nakiroh ya. Dan seterusnya sampai akhir itu semuanya sebelumnya itu adalah isim nakiroh ya, gitu maksudnya. Nah, selanjutnya, wa idza tadzakarta ma marra bika fi babil hal, kalau kamu ingat-ingat lagi apa yang telah lewat dibahas pada bab hal, wa tadabbarta al-amsilata allati taqaddamat hunaka, dan engkau renungkan contoh-contoh yang sudah berlalu tadi itu, alimta annal hala, engkau akan mengetahui bahwasanya hal itu kama takunu mufradatan takunu jumlatan aidon. Bahwasanya hal itu selain hal itu bisa dari mufrad, dia juga hal itu bisa dalam bentuk jumlah. Walakin sahibuha la yakunu illa ma'rifatan. Tetapi sahibul halnya harus ma'rifat. Wa bihaza yazhuru laka al-farqu baina jumlatin na'ti wa jumlatil hali. Sehingga di sini jelaslah perbedaan antara jumlah na'at dengan jumlah hal. Maksudnya jumlah yang dikatakan sebagai naat dengan jumlah yang dikatakan sebagai hal itu jelas bedanya. Fal ula takunu ba'dan nakirat. Nah, kalau jumlah yang sebelumnya itu adalah nakiroh, maka dia dikatakan jumlah naat ya. Wasaniyah takunu ba'dal ma'arif. Adapun kalau jumlahnya kalau kalimat sebelum jumlah itu adalah ma'rifat, maka dia dikatakan sebagai hal ya. Nah, sehingga muncul kaidah berikut ini ya. Ini yang menjadi intisari. Al-jumalu ba'dan nakiratin. Kalau ada jumlah setelah nakiroh, sifatun, maka dia dikategorikan sebagai sifat atau naat. Wa ba'dal ma'arifi, adapun kalau dia setelah ma'rifat, ahwalun, maka dia dikategorikan sebagai hal. Nah, mari kita perjelas dengan contoh yang di atas. Jadi begini ya. Yang bagian ini ya. Kalau kita baca di sini hazal amalu,
haza al-amalu yanfa, maka kata yanfa di sini adalah hal ya, atau abasartu ar-rajula yasbah gitu. Saya melihat laki-laki itu dia dalam keadaan berenang gitu ya. Nazartu ila safinati taghraqu. Saya melihat kepada perahu itu dalam keadaan tenggelam. Gitu. Jadi kalau sebelumnya ini dia ma'rifat, maka dia jumlah setelahnya itu dikatakan sebagai hal. Tetapi kalau sebelumnya ini adalah nakiroh kayak ini, maka jumlah yang ini itu dikategorikan sebagai sifat. Nah, itu bedanya antara hal dengan nakiroh ya, yang ingin dikatakan seperti itu. Nah, ini pembahasan tentang sifat yang terdiri dari jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jadi pelajaran yang kita dapat di pembahasan kali ini ada dua. Yang pertama adalah bahwa naat itu selain ada naat mufrad, ada juga naat dalam bentuk jumlah. Jumlah ini bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Untuk membedakan mana disebut naat dan mana yang disebut hal, dilihat saja isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya itu ma'rifat, maka sudah pasti jumlahnya itu berarti adalah jumlah haliyah ya, jumlah yang menjadi hal. Tapi kalau dia itu nakiroh, maka sudah pasti dia itu adalah menjadi naat atau sifat ya. Nah, begitu aja teman-teman, semoga bisa dipahami pembahasan kali ini. Demikian kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.